Semangat pagi adik-adik pelajar dan teman-teman pecinta fisika. Bertemu kembali kita di John Freddy Tonggang Channel, yang mana channel kita khusus membahas tentang soal-soal fisika bersama teori dan konsep dasarnya secara sederhana. Jadi kita usahakan pembahasannya semakin sederhana. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang resultan kuat medan listrik. Soal sudah saya ambil dari soal UN tahun 2018 dan juga dari soal UN tahun 2019. Nah, sekilas berbicara tentang kuat medan listrik, maka pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa nanti untuk besar kuat medan listrik itu kita gunakan persamaan K Q per R kuadrat. Itu menghitung nilai kuat medannya. Lalu konsep yang kedua, pada video sebelumnya kita juga sudah ketahui bersama bahwa nanti untuk muatan positif dan muatan negatif itu arah garis-garis kuat medannya berbeda. Yang mana untuk muatan positif, arah garis medan meninggalkan muatan itu sendiri. Sedangkan untuk muatan yang negatif, sebaliknya, arah garis medan menuju muatan itu sendiri. Baik, adik-adik pelajar dan teman-teman pecinta fisika, langsung saja kita ke soal. Ya. Kita sudah tahu bahwa kuat medan itu termasuk besaran vektor. Berarti kita harus menghitung nilai dan memperhatikan arahnya. Kembali ke soal kita. Resultan kuat medan listrik pada titik A. Maka yang ditanya menjadi fokus kita adalah titik A. Kembali titik A bukan muatan. Ya. Kalau kita lihat gambar, di sana terdapat muatan yang sama besar, yaitu muatan B positif 0,2 mikrocoulomb, muatan C juga positif 0,2 mikrocoulomb. Ya. Lalu titik A itu ditempatkan pada segitiga sama kaki yang menghubungkan antara titik A, muatan B, muatan C, seperti gambar. Jadi adik-adik dan teman-teman sekalian, melihat gambar yang ada, berarti sudut di sini 90 derajat. Bisa ya? Lalu, hal kedua yang harus kita perhatikan, supaya nanti kita tidak salah dalam meresultankan. Kita mulai. Bagaimana kuat medan yang dihasilkan oleh muatan B pada titik A? Maka karena B-nya positif, ya B positif, maka kita gambarkan kuat medan dari B di titik A meninggalkan B itu sendiri. Nih, jadi gambar ini adalah garis medan listrik yang diberikan muatan B di titik A. Ya, ini titiknya, medan B di titik ini meninggalkan muatannya, berarti meninggalkan. Lalu bagaimana dengan C? Dengan cara yang sama, C juga muatan positif, berarti meninggalkan muatan itu sendiri. Kalau kita anggap garisnya dari sini terus sampai di titik A, kita teruskan ke sana. Bisa teman-teman? Jadi C ditinggalkan, maka kita gambar begini. Di titik A ke sana. Inilah kuat medan dari C. Kuat medan yang dihasilkan muatan C pada titik A. Baik teman-teman. Kemudian konsep berikut. Muatan B 0,2 mikro, C juga. Jarak sama ya. Jadi cukup hanya kita hitung satu saja nanti. Begini. E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi jika kita hitung medan listrik B, berarti yang kita gunakan muatan si B.
dan jarak B ke titik A. Maka jika ini kita selesaikan, nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Muatan B 0,2 mikro coulomb, ya, 0,2 mikro. Berarti bisa kita tuliskan 2 kali 10 pangkat minus 7 coulomb, ya, per jarak 30 cm. Berarti 0,3 meter, ya, 0,3 meter. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 1 di kuadrat. Baik teman-teman, kita sederhanakan. 3 di kuadrat 9, selesai. Lalu 10 pangkat minus 7 dengan 9 sisa 2. Bisa ya? Sisa 2. Itu dia. Lalu kuat medan yang dihasilkan oleh muatan B adalah 2 kali 10 pangkat 2 per 10 pangkat minus 2. Baik, ini sekarang kita angkat, maka jadi positif. Berarti dengan demikian, kuat medan yang dihasilkan B adalah 2 kali 10 pangkat 4 Newton per coulomb. Baik teman-teman, ini kuat medan yang dihasilkan muatan B di titik A. Dengan cara yang sama, kita harusnya menghitung kuat medan yang dihasilkan C di titik A. Berarti K QC per RC kuadrat sama dengan, coba kalau kita perhatikan nilai konstanta sama, muatan C sama, jarak sama. Berarti langsung saja kita tuliskan hasilnya juga 2 kali 10 pangkat 4 Newton per coulomb. Karena semua datanya sama. Ya teman-teman. Nah sekarang kuat medan di B, kalau saya tuliskan 2 kali 10 pangkat 4. Kuat medan dari C 2 kali 10 pangkat 4. Berarti resultan kuat medan di titik A secara vektor kita akan menghitungnya begini. Jadi jika kita gambarkan, nanti kuat medan di titik A menjadi ke atas. Saya teman-teman, maka jawaban akhir kita, medan listrik di titik A adalah akar dari, ya, karena ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Berarti tinggal kuat medan dari B kuadrat tambah kuat medan dari C kuadrat. Ya, karena kosinus 90 nanti kan 0. Berarti teman-teman, akar dari 2 kali 10 pangkat 4 di kuadrat tambah 2 kali 10 pangkat 4 di kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, berarti 8. Bisa ya teman-teman, langsung 8 kali 10 pangkat 4 di kuadrat 10 pangkat 8. Bisa teman-teman? Itu sudah langsung saya jumlahkan. Berarti kuat medan di titik A adalah akar 8, 2 akar 2 kali 10 pangkat 4 Newton per coulomb. Kira-kira begitu untuk soal UN kita yang nomor 32 tahun 2018. Jadi sekali lagi, hal pertama yang kita lakukan adalah menganalisis efek yang dihasilkan muatan pada titik yang dipertanyakan. Baik, kita lanjut dengan nomor kedua. Teman-teman, jika nanti Anda buka soal UN tahun 2019 di nomor 33, maka di soal muatan
positif, 3Q dan positif, ya, dan positif. Tapi untuk kali ini saya ganti jadi negatif supaya ada beda gambar dengan soal sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke soal. Kuat medan listrik total. Kuat medan listrik total pada titik P adalah A, B, C, D, dan E. Baik teman-teman, jika kita lihat gambar, maka yang mempengaruhi titik P adalah muatan 3Q dan muatan min 4. Baik, kita beri nama. Jika kita beri nama ini titik A, muatan A, lalu ini muatan B. Saya ulang, muatan A, lalu ini muatan B. Baik, muatan A positif. Efek muatan A di titik B meninggalkan muatan. Ya, kalau positif meninggalkan. Berarti begini kira-kira teman-teman. Kita tarik garis dari titik A terus ke titik P lalu meninggalkan. Jadi kita buat seperti itu. Inilah arah kuat medan dari muatan A yang bekerja pada titik P. Sekali lagi, muatan A positif. Maka kita tarik garis lurus dari A sampai ke titik P. Tarik garis di titik P terus meninggalkan. Lalu sekarang kita lihat pengaruh muatan B di titik P. B negatif. Berarti menuju. Maka kita tarik garis menuju titik B. Dari titik P menuju B. Begini. Itulah kuat medan yang dihasilkan B pada titik P. Baik, jarak saya pindah. Saya teman-teman. Maka sekali lagi, konsep positif ditinggalkan, negatif menuju, begitulah penerapannya. Jadi kita sekarang tinggal berhitung berapa nilai EA. Berdasarkan data EA KQA per RA kuadrat. E sama dengan KQ per R kuadrat. Medan dari muatan A, jarak muatan A sama dengan, karena pilihan kita dalam bentuk KQ, berarti tetap saja K. QA 3 kali 3Q per jarak A ke titik P R kuadrat. Kita sempurnakan. EA sama dengan 3KQ per R kuadrat. Itu medan dari A. Sekarang dengan cara yang sama kita hitung pengaruh si B. Medan dari B KQB per RB kuadrat sama dengan QB itu minus 4Q per jarak B dengan P R kuadrat. Dengan kata lain, EB sama dengan 4KQ per R kuadrat. Bisa teman-teman? Baik, jadi sekali lagi tanda minus untuk medan listrik itu hanya digunakan untuk menentukan arah gambarnya. Maka di perhitungan ini tidak usah kita buatkan. Bisa? Jadi muatan QB minus. Ya, tapi tanda minusnya tidak kita pergunakan untuk perhitungan. Tanda minus muatan atau positif muatan itu kita gunakan menentukan arah garis medan yang dihasilkan masing-masing muatan. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, nilai medan listrik dari muatan A sudah kita hitung. Medan listrik dari muatan B sudah kita hitung.
Maka jika dijumlahkan secara vektor, hasilnya nanti bisa kita gambarkan seperti ini. Kemarilah menurut gambar kita arah total medan listrik di titik P. Jadi teman-teman, sudut antara EA dan EB 90 derajat. Berarti langsung saya buatkan EP sama dengan akar EA kuadrat tambah EB kuadrat. Mari kita berhitung. Akar EA 3 kaki per R kuadrat di kuadrat tambah kuat medan dari muatan B 4 kQ per R kuadrat di kuadrat sama dengan, baik teman-teman, kita kuadratkan bersama. 3 kuadrat 9 K kuadrat Q kuadrat per R pangkat 4 tambah dengan cara yang sama 16 K kuadrat Q kuadrat per R kuadrat. Baik, lanjut teman-teman. Jadi karena penyebutnya sudah sama, ini kuadrat di kuadrat pangkat 4 ya. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlah. Kuat medan total di titik P sama dengan 9 tambah 16 akar 25 K kuadrat Q kuadrat per R pangkat 4. Dengan kata lain, kuat medan di titik P akar 25 5 akar K kuadrat K akar Q kuadrat Q per akar R pangkat 4 R kuadrat. Baik teman-teman, inilah solusinya, maka opsi kita yang E. Jadi sekali lagi kembali kita melihat bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan arah garis medan listrik yang dihasilkan oleh muatan. Ya, kita gambarkan dulu. Setelah itu kita hitung besar medan listrik setiap muatan, lalu kita resultkan. Kebetulan kedua soal kita sudut resultannya sama-sama 90 derajat. Jadi untuk teman-teman dan adik-adik pelajar, seperti yang tetap saya sudah katakan di video sebelumnya, ala bisa karena biasa. Silahkan Anda berlatih, banyak sumber-sumber soal untuk tempat kita latihan.